Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak sekalian yang sudah hadir, Ibu-ibu nih, Ibu-ibu yang sudah hadir. Apakah suara saya terdengar ya, Bu ya? Terdengar, Mas. Siap, terima kasih Bu Anivita. Baik, alhamdulillah Ibu Bapak, Ibu-ibu sekalian, Bapak-bapak belum hadir. Kita akan melanjutkan lagi kuliah pada malam hari ini. Semoga Ibu-ibu sekalian eh, dalam keadaan yang luang gitu ya, dalam keadaan sehat walafiat. uh, dan apa dan nanti dengan berbagai tantangan yang kita miliki masing-masing gitu ya, semoga tetap tetap nyambung gitu ya, pembelajaran kita. Memang kerasa maraton ya ibu-ibu sekalian, jadi uh, kadang berpikir ternyata banyak juga yang dipelajari ya gitu, tapi di saat yang sama kita merasakan bahwa uh, ada level yang jenuh, bosan gitu ya, tidak ada sesuatu yang baru gitu ya. Dalam arti mungkin penyampaian saya yang belum eh, maksimal, dalam arti kalau online itu memang cenderungnya begini ya, jadi agak susah untuk mengeksplorasi kelas gitu ya. Tapi biar bagaimanapun kita tetap berusaha, ini media yang murah gitu ya, dan bisa kita upayakan kebermanfaatannya. Baik, ibu-ibu sekalian, kita akan mulai ya. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai endapan sesuai dengan apa yang saya sampaikan di WAG terkait dengan perbedaan pasir gitu ya di berbagai tempat gitu ya, khususnya di Sumatera Barat sendiri. Memang ada banyak sekali jenis-jenis pasir gitu ya. Sebelumnya mohon maaf ibu-ibu, saya itu baru ada sariawan besar gitu ya di lidah, jadi sangat mengganggu presentasi gitu ya. Tapi semoga artikulasi saya tetap jelas gitu ya, sehingga ibu-ibu bisa menangkap maksud saya gitu ya. Nanti kalau artikulasi tidak jelas, eh, salah-salah seperti itu ya kasusnya Cermat 4 pilar itu ya yang mendapatkan nilai minus. Eh, baik, jadi kita ini sebetulnya sangat dekat dengan apa yang disebut sebagai endapan gitu ya. Endapan atau dalam istilah geologi disebut sedimen. Misalnya kita sedang membuat ramuan jamu gitu ya, atau adonan apa gitu ya yang sifatnya cair, maka kalau kita diamkan maka akan terbentuk endapan di bagian bawah. Nah, endapan inilah yang kemudian bisa kita teliti kandungannya apa gitu ya, ciri-cirinya apa, kondisi fisiknya bagaimana, dan dalam dunia kebumian gitu ya, endapan ini ternyata memang merupakan kunci gitu ya dari berbagai proses yang ada di permukaan bumi. Karena kenapa? Karena sedimen ini atau endapan ini bisa terlapukan, bisa tertransport atau terpindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian bisa mengendapkan ulang ya, terendapkan ulang di tempat yang lain yang lebih tenang gitu ya. Dan proses yang panjang itu ternyata tersimpan pada karakter fisik si endapan tersebut gitu ya. Jadi secara singkat memang sedimen ini merupakan arsip gitu ya. Jadi proses-proses di permukaan bumi gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dari eh, proses-proses tersebut gitu ya, yang kita pelajari dalam dalam dinamika endapan gitu ya, kita akan mengenal yang namanya siklus sedimen.
Yang pertama adalah pelapukan. Pelapukan itu yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya gitu ya. Pelapukan yaitu dari batuan bongkah yang utuh gitu ya. Kemudian terlakukan secara kimia, fisika, atau biologi menjadi ukuran yang lebih halus gitu ya. Ketika ukurannya lebih halus, maka dia mudah berpindah tergantung besar kekuatan lingkungan yang ada di sekitar itu gitu ya. Tergantung arus yang ada di sungai tersebut gitu ya. Tergantung kecepatan angin yang ada di gurun gitu ya. Sehingga ketika kondisinya sesuai, maka dia akan terendapkan ketika sesuai itu dalam arti lemah gitu ya. Ketika energinya tinggi, maka dia akan tertransport. Nah, ketika tertransport, dia akan dipengaruhi oleh berat jenisnya si endapan tersebut. Apakah endapan tersebut berat, jadi dia membutuhkan energi yang lebih besar gitu ya. Atau dengan energi yang kecil pun, arus yang kecil, dia sudah mulai mudah tertransport gitu ya. Dan itu macam-macam gitu ya. Mekanisme dari transportasi tersebut. Nah, ketika sudah tertransport, biasanya energinya itu mulai melemah ya, arusnya mulai melemah dan akhirnya endapan tersebut tidak mampu lagi dibawa oleh arus dan terendapkan lagi gitu ya. Nah, ketika proses pengendapan ini berlangsung terus-menerus tanpa ada arus yang memindahkan ke tempat lain yang lain gitu ya, maka kelamaan akan membatu si endapan ini menjadi batuan gitu ya, batuan sedimen. Nanti ketika sudah jadi batuan sedimen, nah dia ada proses pelapukan lagi gitu ya. Dan begitu seterusnya sehingga apa Ibu apa kita bahkan bisa mendeteksi lapisan batuan ini dia sudah tertransportasi berapa kali di zaman dulu gitu ya. Membatu berapa kali, kemudian seberapa jauh dari sumbernya. Kemudian dia materialnya dari mana saja. Itu semuanya bisa dipelajari dengan karakter atau dengan deskripsinya si lapisan batuan sedimen ini atau lapisan endapan ini. Nah, terus kemudian Ibu Bapak sekalian, beberapa jenis sedimen itu ada yang plastika atau pecahan gitu ya. Jadi fragmen-fragmen yang memang dia pecah secara mekanik. Contohnya konglomerat gitu ya, batuan sedimen yang eh, fragmennya gitu ya, itu bulat-bulat gitu ya. Fragmen itu pecahan-pecahan itu membulat seperti ini, terus kemudian membatu itu namanya konglomerat. Kemudian ada batu pasir, itu yang ukuran butirnya seperti pasir. Batu lanol itu lebih kecil, lebih halus daripada pasir. Batu lempung yang paling halus gitu ya, ukurannya lempung. Itu kalau kita berbicara jenis batuan sedimen klasik. Kemudian untuk sedimen kimia, ini ada juga yang kalau Ibu Bapak pernah melihat ini ya, cara orang membuat garam dapur dari air laut gitu ya. Nah, itu kan dengan proses penguapan gitu ya. Jadi airnya menguap meninggalkan garam-garamnya yang ada di situ. Nah, ketika garam-garam di situ itu terkumpul menjadi satu lapisan, maka menjadi disebut sebagai batuan sedimen juga endapan gitu ya. Endapan tetapi secara kimiawi. Ini pernah kita bahas di beberapa waktu yang lalu ketika kita berbicara tentang garam Himalaya ya ibu-ibu sekalian. Nah, kemudian yang terakhir adalah organik. Ya, seperti dengan namanya organik, maka dominan komposisinya itu adalah material organik dan ini yang biasanya menjadi penghasil batu bara gitu ya. Dia terendapkan, tetapi yang terendapkan tidak hanya plastik atau kimia, tetapi juga material organik yang kayak karbon gitu ya. Nah, masing-masing ini ketika kita ambil di lapangan, kemudian kita pelajari, kita deskripsi, kita akhirnya bisa menemukan karakter fisika dan kimianya gitu ya. Akhirnya kita bisa bercerita ke belakang. Oh, ini dulu terbentuknya dari mana, asalnya materialnya dari apa saja, dari gunung mana saja, dari proses eh, apa tenggelamnya oleh air laut berapa kali dan seterusnya gitu ya. Itu bisa sangat bisa dipelajari. Nah,
Sehingga kemudian di antara yang bisa kita tarik dari analisis sedimen ini adalah ini dulu agen transportasinya apa saja gitu ya. Nah, pilihannya adalah bisa air, ini yang terjadi secara umum gitu ya di berbagai tempat itu air yang mentransport. Kemudian angin, angin ini kalau kita berbicara tentang gurun, gurun pasir, kemudian es itu kalau ada di dataran-dataran tinggi yang penuh dengan es, tutupan glasial gitu ya. Atau juga dengan gravitasi, artinya tanpa medium air atau angin atau es, tapi dia memang murni gaya gravitasi atau medan gravitasi gitu ya. Nah, secara umum proses transportasi ini diklasifikasikan atau digambarkan oleh seorang saintis namanya Hillstrom yang dia kemudian membuat satu percobaan gitu ya. Dan dengan kecepatan tertentu ukuran butirnya berapa sih yang tertransport, mana yang terdeposisi atau terendapkan, mana yang tererosi atau terhanyut gitu ya. Nah, itu bisa didefinisikan seperti ini. Jadi, kalau ini cara bacanya, misalnya kita punya pasir nih ya, dengan ukuran 1 mm diameternya gitu ya. Nah, dia mempunyai garis ini ya, 1 meter di sini. Coba saya pakai line. Nah, ini di sini. Pointer saya semoga terlihat ya, Bu ya. Nah, kemudian kita tinggal mainkan aja, kombinasikan dengan kecepatan aliran sungai gitu kan. Kalau aliran sungainya 1 cm per detik gitu ya, dengan ukuran butir 1 mm, si ukuran butir ini, butiran sedimen ini belum akan tergoyahkan gitu ya, karena dia berada di daerah area yang deposisi atau pengendapan. Tapi kalau kita naikkan kecepatannya, artinya kita akan kemudian bergerak naik sampailah di sekitar misalnya di 10 cm per detik gitu ya. Jadi setiap detik air itu bergerak sejauh 10 cm. Nah, ini ukuran butir yang 1 mm dia sudah mulai agak bergerak-bergerak gitu ya. Sampai kemudian kita tambahkan sedikit kecepatan aliran airnya, maka si ukuran butiran sedimen yang 1 mm ini dia sudah mulai bergerak ya atau tertransport sampai kemudian sekitar berapa ini ya Bu ya? 25 ya. Ini karena pakai skala logaritmik. Jadi sekitar 25 cm per detik. Nah, dia sudah mulai hanyut gitu ya. Hanyut yang benar-benar hanyut gitu ya. Artinya tererosi gitu. Nah, itu kira-kira simulasi eksperimen dari Hillstrom ini. Dan ini berlaku untuk medium air gitu ya. Nanti kalau untuk angin, karena karakter fisika agen transportnya berbeda, maka diagramnya juga akan sedikit berbeda. Dan ini kadang kalau untuk dibawa ke sekolah ya ibu-ibu sekalian, ini bisa sekali nanti eksperimen ya dengan para murid gitu ya. Yuk kita eksperimen yuk. Kalau ukuran butirnya sekian dengan kecepatan sekian, dia hanyut apa enggak gitu ya. Nanti akan tergambar mungkin sedikit berbeda ya dengan apa yang digambarkan Hillstrom ini. Itu. Nah, mekanisme transportasi sendiri itu ada beberapa hal. Yang pertama suspensi itu yang hanyut dalam air gitu ya. Kemudian saltasi dia lompat-lompat salto gitu ya. Kemudian sama traction atau dia merembet aja di permukaan gitu ya. Merambat ke permukaan. Dan beberapa proses pengangkutan oleh medium ini itu akhirnya memberikan sortasi ya atau pemilahan yang beragam, baik sortasi baik atau sortasi buruk gitu ya. Kalau baik itu berarti ukurannya seragam, tetapi kalau buruk ukuran butirnya tidak seragam. Nah, itu dia. Kemudian kebundaran fragmennya juga berpengaruh ya. Kalau material ini tertransport jauh gitu ya, dia akan membuat permukaan si, si partikel ini atau fragmen ini menjadi lebih bulat gitu ya, karena tererosi
atau terabrasi bagian ujung-ujungnya yang runcing menjadi akhirnya bulat gitu ya. Sedangkan kebalikannya kalau kita masih memiliki fragmen yang bentuknya masih menyudut gitu ya, berarti dia baru dekat saja dengan sumbernya gitu ya, dari transportasinya. Nah, ini beberapa, kalau yang tadi kita sebutnya sebagai tekstur ya, tekstur dari sedimen, kalau ini strukturnya. Jadi strukturnya apakah perlapisan, apakah silang siur, atau ada struktur di permukaan seperti ripple mark gelembur ya, gelembur, atau gradasi dari kasar menghalus gitu secara kontinu gitu ya, tanpa ada batas perlapisan seperti ini. Kemudian ada mat crack atau rekahan mat gitu ya, dan aktivitas biota gitu ya. Jadi struktur sedimen ini menambah deskripsi atau menambah story gitu ya, clue. Nah, menambah clue untuk kita bisa berbicara lebih jauh tentang sedimen atau tentang batuan sedimen ini sebagai penciri dari indikator lingkungan tertentu. Nah, ini agak jauh, agak terlalu advance gitu ya. Tapi pada prinsipnya adalah ketika kita punya batuan sedimen yang bertumpuk-tumpuk seperti ini, perlapisan seperti kue lapis gitu ya, maka kita bisa bercerita bahwa yang bagian bawah dia terbentuk terlebih dahulu, lebih tua atau paling tua, kemudian ditumpang di atasnya yang lebih muda, di atasnya lagi lebih muda, di atasnya lagi lebih muda, dan seterusnya sampai kita ketemu lapisan yang paling atas. Nah, kalau kita punya satu sequence atau suksesi yang lengkap seperti ini ya, dari ketebalan 0 sampai 25 meter ini, dan kita berhasil mendeskripsikan setiap lapisannya gitu ya, maka kita kemudian bisa bercerita tentang interpretasi lingkungannya. Oh, dulu ya, lokasi ini atau daerah ini merupakan dataran banjir atau daerah rawa-rawa gitu ya. Jadi dataran banjir itu maksudnya kadang ada sebuah dataran di tepian sungai yang kadang kalau airnya meluap dia terbanjiri, tapi begitu air surut, airnya kadang terjebak sedikit gitu ya, sehingga membentuk semacam rawa gitu ya. Dan di situ tempat terkumpulnya material-material organik yang sangat banyak gitu ya, dan sifatnya lebih reduktif gitu ya, sehingga material organiknya masih terpreservasi dengan baik. Kemudian ketika di lapisan yang kedua, kita ketemu batu lempung yang berlapis gitu ya, dengan campuran material-material dari berbagai karakternya gitu ya, sehingga kita akhirnya ketemu ini kayaknya lebih lebih ke arah lingkungan yang berubah-ubah gitu ya. Baik berubah energinya maupun berubah sumber sedimennya gitu. Oh, di mana itu? Mungkin di dataran pantai bagian bawah misalnya. Terus kemudian ketemu batu pasir gitu ya, yang dia memiliki struktur atau bentukan gelembur gitu ya. Nah, kita bisa menduga nih, gelembur itu biasanya hanya terbentuk di permukaan dan itu ketika ada di daerah misalnya pesisir atau di sungai bagian tepi tertentu gitu ya, dia akan membentuk gelembur gitu ya. Nah, kita bisa mengatakan oh, dia misalnya energinya menengah. Kalau dalam hal ini kita sebut sebagai surface itu artinya di permukaan yang lebih ke atas gitu, lebih dangkal. Kemudian dari silang siur, batu pasir halus, serpih lagi gitu ya. Nah, ini menceritakan bahwa oh dulu dalam gitu ya. Kemudian oh ini apa rawa ya, daratan gitu, daratan, kemudian ke arah pantai, kemudian masuk ke lingkungan pantai, dan sisi laut yang lebih dalam gitu ya. Yang ini yang ini akhirnya kita bisa menjelaskan lokasi itu tuh dengan muka air laut dia posisinya bagaimana? Apakah dia apa jauh dari muka air laut, apa dia tenggelam dan seterusnya gitu ya. Kita bisa menjelaskan itu semuanya. Nah, ini contoh ya Ibu Bapak sekalian untuk lingkungan pengendapan di sungai kita akan
ketemu endapan-endapan yang sangat banyak di tepian sungai gitu ya. Dan ini umum sekali kita jumpai yang mana endapan ini merupakan daerah yang masih labil, sewaktu-waktu bisa berubah gitu ya. Sehingga kalau kita ketemu satu endapan seperti ini di tepi sungai, jangan pernah membangun bangunan di situ gitu ya. Karena bangunan di situ tidak akan berumur lama gitu ya. Karena material yang dipijaki si bangunan itu masih lepas-lepas, masih labil, belum menjadi solid soil gitu ya. Sehingga kemungkinan besar bisa antara kebanjiran atau longsor, hanyut oleh sungai dan seterusnya. Nah, kemudian untuk daerah delta dan estuari ini menarik ya Ibu Bapak sekalian karena daerah delta ini merupakan daerah percampuran, baik campuran dari salinitas air, ya, karakter air tawar itu lebih ringan daripada air laut gitu ya, sehingga perbedaan berat jenis air ini juga akan berpengaruh pada kemampuan daya transport dan pengendapan si masing-masingnya gitu ya, pengendapan si endapan itu gitu. Dan delta ini menjadi daerah yang apa yang paling cocok atau di antara yang paling favorable gitu ya untuk pengendapan material-material organik gitu ya. Yang kemudian di antaranya di aplikasi perminyakan gitu ya. Kita akan banyak menjumpai lapangan-lapangan minyak kalau dia merupakan daerah delta gitu ya, seperti daerah Mahakam, Kalimantan Timur gitu ya, itu ada banyak sekali blok eksplorasi minyak ya, migas gitu ya, karena memang daerah situ daerah yang sangat favorable terbentuknya ini material-material organik yang menjadi supplier minyak dan gas gitu ya. Kemudian untuk daerah pesisir dan laut dangkal ini juga menarik ya karena ada proses istilahnya proses ombak ya. Ombak yang bergulung-gulung ke tepi pantai, kemudian surut, bergulung-gulung lagi ke tepi pantai, surut gitu ya. Berulang terus sehingga kecenderungannya endapan pasir di pantai itu ukurannya seragam ya, sortasinya sangat bagus dan bersih gitu ya, tanpa ada lumpur karena lumpurnya sudah hanyut gitu ya. Yang tersisa adalah pasir bersih gitu ya. Nah, perkara di situ kemudian pasirnya hitam, pasirnya putih seperti yang di Mandeh, yang hitam seperti Padang gitu ya. Itu dari mana berarti? Berarti bukan dari proses pantainya, tetapi dari sumbernya gitu ya kan. Kalau di Mandeh itu karena daerahnya daerah koral, batu gamping gitu ya, batu kapur, maka dialah yang kemudian mensuplai endapan pasir yang ada di pesisir itu, terumbu-terumbu yang ada di sana mati gitu ya, terus akhirnya hancur menjadi pasir putih gitu ya. Tapi kalau di Pantai Padang, karena dia material pasir yang hanyut dari yang terbawa oleh Sungai Batang Anai gitu ya, yang kemudian masuk ke laut gitu ya, dan akhirnya oleh laut diproses sortasinya tadi menjadi lebih seragam, tapi ya itu ukuran berat jenisnya juga seragam, sama-sama hitam berat semua gitu ya. Yang halus-halus, yang ringan-ringan mungkin sudah hanyut kemana lebih dalam dan seterusnya gitu ya. Jadi itu Ibu Bapak sekalian, kenapa sih di suatu tempat itu ada yang warnanya hitam pekat, ada yang merah, seperti di Pulau Lombok itu ada pantai pink gitu ya. Karena memang pantainya itu pasirnya berwarna pink. Setelah ditelusuri ternyata di sana pantainya itu pasirnya itu merupakan perombakan dari eh, semacam koral dia berwarna merah gitu ya. Nama spesiesnya kalau nggak Tubipora musica gitu ya. Jadi memang dia seperti kolom-kolom eh seruling gitu ya, yang itu ketika hancur koral itu terumbu itu hancur, dia akan memberikan warna
merah atau kalau campur sama material yang putih ya berarti pink, menjadi pink gitu ya. Itu. Jadi bisa sangat sangat bisa di mana-mana terbentuk material pasir gitu ya yang warnanya beda-beda gitu. Nah, kemudian untuk lingkungan pengendapan yang lain atau yang selanjutnya gitu ya, itu adalah laut ya, baik laut dangkal maupun laut dalam gitu ya. Dan ini mempunyai karakter yang unik juga Bu, Bapak sekalian, karena ketika kita berkaitan dengan laut dalam gitu ya, maka di sana berperan energi gravitasi, arus bawah laut, kemudian kepekatan air laut yang ada di situ, densitasnya, tekanannya gitu ya, tekanan hidrostasisnya, sehingga endapan-endapan yang terbentuk itu memiliki karakter yang lebih bisa dibilang lebih apa ya Bu ya, lebih lebih tertata gitu ya. Jadi kemana-mana itu bisa mulus apa namanya, bisa seragam gitu ya. Lapisan demi lapis itu bisa sangat seragam. Berbeda dengan endapan yang di sungai. Karena di sungai itu kadang kencang, kadang kadang lemah, kadang besar lagi, kadang menengah gitu ya. Sehingga variasi lapisan batuannya itu bisa variasi tekstur dan strukturnya bisa macam-macam gitu ya. Tapi kalau untuk di laut itu cenderungnya seragam semua. Perlapisan yang sama-sama halus tapi tebel gitu ya. Atau yang kasar tapi tebel gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, besok kita akan field trip, insya Allah ya, ke satu lokasi yang akan ketemu batuan sedimen. Dan batuan sedimen ini unik. Nanti kita akan cek bersama-sama apakah dia terbentuk di dataran, daratan, atau di laut gitu ya. Jadi kita cek. Kemudian untuk lingkungan yang selanjutnya adalah lingkungan gurun gitu ya, Ibu Bapak sekalian. Ini seperti gurun pasir di film ya Ayat Cinta gitu ya, atau di film Timur Tengah gitu ya, KCB apa apa itu yang dia pakai pakai scene-nya padang pasir gitu ya. Nah, seperti itu Ibu. Jadi memang di sana agen transportasinya dominan angin ya, tidak ada air atau airnya hanya di sungai-sungai tertentu, tetapi secara umum adalah angin. Dan angin ini mempunyai karakter yang sedikit berbeda daripada air. Kalau air itu ada fluidanya gitu ya, ada zat fluidanya. Tapi kalau angin lebih lebih bebas gitu ya antar molekulnya sehingga dia lebih lebih bisa membentuk struktur yang macam-macam gitu ya. Nah, itu dia Ibu Bapak sekalian terkait dengan pengendapan seperti yang tadi saya sudah rangkumkan di tengah jalan ya, bahwa data sedimen yang kita miliki sekarang maupun dari data pemboran gitu ya, kita bisa mendeskripsi karakternya dan juga sampai pada rekonstruksi lingkungan purbanya zaman dulu tuh bagaimana gitu ya. Dan sampai kemudian pada akhirnya bisa mendeteksi apakah di lokasi itu kita akan menjumpai migas atau enggak, kita akan menjumpai air tanah atau enggak gitu ya. Kita akan menjumpai batu bara atau enggak gitu ya. Sampai kemudian kita bisa memprediksi, oh di sini dulu ada tsunami loh gitu. Di lokasi Padang itu ada tsunami karena ada endapan tsunami yang kita jumpai di daratan gitu. Misalnya di daerah Tabing gitu kita lakukan pengeboran gitu ya. Kemudian di lapisan tertentu, kedalaman tertentu kita menjumpai sebuah lapisan berwarna hitam yang di situ struktur dan teksturnya kacau gitu ya. Artinya di situ ada mencerminkan kekacauan di situ ya, badai dan sebagainya. Jadi tidak tidak seragam gitu ya. Nah, tapi itu di lokasi yang dekat dengan pantai ini gitu. Berarti kesimpulannya dua. Apakah dia terendapkan karena ada badai, memang ada badai atau tsunami gitu ya. Nah, kita track
sekarang kalau di Sumatera Barat itu, di pesisir Padang itu kemungkinan terjadinya badai besar atau enggak gitu kan. Badai ini kan ke artinya fluktuasi cuaca dari laut ya. Dan ini rasanya jarang karena pasti itu sudah menabrak Mentawai, Nias dan seterusnya sehingga ketika sampai di Padang itu endapannya tidak akan terbentuk gitu ya untuk badai gitu ya. Nah, tapi kita punya lapisan yang berantakan nih, kacau nih. Ini dari mana gitu kan? Oh, mungkin dari tsunami gitu kan. Wah, kalau dari tsunami dengan ketebalan sekian gitu ya, bisa nggak kita dating gitu ya, kita ambil umurnya, kita ketahui umurnya. Kalau sudah ketahuan, oh berarti di tahun sekian itu pernah terjadi tsunami sampai di lapangan terbang Tabing gitu misalnya seperti itu. Itu bisa sekali diaplikasikan atau ambil kesimpulan gitu ya dari eh, pemahaman kita terhadap endapan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang setiap lapisan sedimen itu adalah lembaran gitu ya dari sejarah geologi bumi. Jadi setiap lapisan ya, benar-benar setiap lapisan, apakah lapisan itu 1 senti, setengah senti atau 1 meter gitu ya, semuanya memberikan informasi per peristiwa gitu ya. Satu pengendapan adalah satu peristiwa, satu pengendapan di atasnya adalah peristiwa yang lain yang berurutan terjadinya dan seterusnya sampai kita punya ketebalan tertentu. Nah, ini berarti dia butuh waktu berapa lama nih untuk mengendapkan sekian tebal ini dan historinya bumi itu atau di permukaan bumi dengan ketebalan sekian itu udah bervariasi macam-macam apa enggak gitu ya atau berbareng macam-macamnya apa saja gitu ya. Apakah dari danau berubah menjadi laut, berubah menjadi pesisir, berubah menjadi gurun gitu ya. Semuanya terekam dalam setiap lapisan ini. Jadi kira-kira itu Ibu Bapak sekalian kita sudah menyegarkan kembali ya pelajaran mengenai sedimen dan insya Allah nanti kita waktu field trip gitu ya kita akan ketemu beberapa batuan sedimen baik yang umurnya sangat tua ya umur Permian atau mungkin yang agak lebih muda gitu ya tidak di umur-umur Eosin atau Miosin gitu ya. Nah umur Eosin, Miosin, Permian itu kapan kita pelajari Mas gitu ya. Nah, itu adalah waktu geologi nanti akan kita pelajari di pekan depan ya, Ibu Bapak sekalian di hari Kamis kalau nggak salah ya. Iya, itu Kamis dan apa Ibu Bapak sekalian ya Kamis kalau tidak salah. Nanti coba kita cek lagi. Nanti akan kita undang juga teman saya ya, Mas Martin, untuk menjelaskan terkait dengan paleontologi, dengan rekonstruksi bumi, dan juga tentang eh, DNA tracing gitu ya, atau penelusuran dengan DNA. Baik, Ibu Pak sekalian, eh, itu kiranya dari saya terkait dengan materi. Sekarang kita masuk ke diskusi. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Bu Fani, dipersilakan Bu Fani. Bisa dibuka mic Oke, dulu. Ya, eh ya terima kasih banyak Mas Yan. Suara saya siap. kedengaran ya? Jelas sekali, Bu. Ah, iya, tadi saya agak tertarik dengan salah satu slide tadi yang menampilkan carbon storage, Ini eh ya, Bu ya. batuan apa tadi? Ya, identifikasi batuan penudung gitu. Yang Ya. saya kebetulan kan cuma tahu sedikit gitu, awam gitu mengenai ini, Mm-mm. meskipun saya guru kimia gitu kan. Mm-mm. Cuma emang agak tertarik dengan istilah carbon storage ini sejak Ya. tahun kemarin, cuma nggak sempat untuk menggali lebih dalam. Yang saya tahu cuma eh apa
carbon storage itu adalah salah satu cara untuk mengambil eh, emisi gas CO2 yang berlebihan yang ada di udara untuk bisa ditangkap supaya atmosfer kita itu tidak terlalu banyak karbon dioksidanya gitu. Nah, eh, saya tertarik dengan yang gambar yang di nomor 5 ini, Mas Yan. Bisa tolong Mas Yan jelaskan lebih rinci nggak itu Yap, apa maksudnya gitu. Makasih banyak Mas ya. Yan. Terima kasih Bu Fani atas pertanyaannya, sangat menarik dan sangat faktual sekali ya. Saat ini memang kita dihadapkan pada eh, fenomena perubahan iklim dan perubahan iklim ini terasa nyata Ibu Bapak sekalian ya. Walaupun kita mungkin tidak terlalu masih masih skeptikal atau mungkin apatis gitu ya. Skeptikal itu artinya apa nanya gitu ya atau misalnya kayak peduli tapi lebih ke arah masa sih gitu ya. Kalau apatis itu benar-benar yang nggak peduli sama sekali gitu. Tapi ini real gitu ya bahwa di 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 atmosfer kita ternyata eh, kandungan CO2 yang beredar itu ternyata sudah melampaui dari kondisi secara naturalnya gitu ya sehingga kita perlu eh, kemudian di dalam fakta kesepakatan antar negara-negara di yang berkaitan dengan climate change itu bersepakat bahwa kita perlu melakukan berbagai upaya untuk menekan CO2 yang ada di atmosfer atau di udara gitu. Nah, dengan cara apa gitu kan? Ada istilah sekarang itu namanya CCUS, Carbon Capture, Utilization, dan Storage gitu ya. Kita bahas satu persatu secara singkat. Carbon capture itu artinya adalah menangkap karbon bebas yang ada di atmosfer dengan berbagai medium gitu ya Bu ya. Baik mediumnya itu biota, artinya kita mau menanam pohon yang banyak gitu ya supaya bisa menangkap karbon bebasnya, atau dengan mekanisme yang lebih eksperimental gitu ya, kita menggunakan material tertentu, eh, bahan tertentu, reaktan tertentu gitu ya dengan katalisator tertentu supaya dia bisa me- me- menangkap karbon bebas gitu ya. Dan yang menarik itu memang sekarang pakai tadi uh, phytomining gitu ya. Jadi memang menggunakan kombinasi antara kimia dan biologi untuk mempercepat penyerapan penangkapan si karbon itu. Itu baru carbon capture gitu ya, atau nangkep. Kemudian utilization itu adalah penggunaannya. Karbonnya itu digunakan lagi untuk berbagai industri gitu ya. Saya belum terlalu banyak juga belajar tentang utilization-nya itu, tapi ada beberapa eh, reaksi kimia di perusahaan yang dihasilkan karbon juga gitu ya Ibu Bapak. Nah, yang terakhir ini adalah storage. Ini yang menarik karena karbon setelah kita tangkap, kita tidak pakai karbon itu macam-macam, tapi kita simpan gitu ya. Nah, simpan ini kan tidak asal-asal simpan aja. Jadi si karbon ini memang materialnya adalah material seperti bisa dibayangkan cairan gitu ya Bu ya, dikompres gitu ya, sehingga karbon CO2-nya itu bisa bisa berubah fase dari gas menjadi liquid. Nah, liquidnya yang kemudian kita tembakkan ke bawah bumi gitu ya. Kenapa harus ke bawah bumi gitu ya? Nah, itu memang kita membutuhkan atau kita mempunyai analogi seperti di perminyakan gitu ya. Kita punya reservoir gitu ya atau lapisan yang bisa mengandung minyak. Nah, di atasnya itu pasti ada penundungnya atau sealnya gitu ya atau lapisan yang kedap atau impermeable yang nggak bisa ditembus. Nah, kita masukkan juga di situ liquidnya gitu ya, liquidnya karbon gitu ya, CO2 yang sebetulnya juga tidak terlalu reaktif ya. Karbon CO2 itu kan tidak reaktif terhadap kondisi natural gitu ya Bu ya. Jadi bukan seperti asam dan seterusnya gitu ya. Jadi dia kalau dia belum 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 bereaksi dengan yang lain-lain, belum berubah acidity-nya gitu ya.
Tapi setelah CO2-nya itu menjadi fluida, terus kemudian kita tembakkan atau injeksikan ke bawah permukaan ke reservoir gitu ya untuk disimpan di sana. Itu ceritanya Bu ya. Jadi carbon storage itu seperti itu. Begitu Bu Fani. Oh iya, berarti ini kayak kalau kita lihat kayak kebalikannya dari eksplorasi minyak bumi gitu ya, Mas ya. Iya, persis, Ah, persis Bu. iya Heeh. ya. Jadi Oke, ini makasih banyak. Eh, ya betul Bu. Kalau di ya. migas kan justru kita ngambil fluidanya ya, ngambil minyak gasnya gitu ya. Tapi kalau ini justru kita tembakkan gitu. Ya, makasih banyak Kira-kira Mas begitu Yan. Bu. Ya, Iya. siap Bu Fani. Kalau kita berbicara panas bumi pun juga energi yang kita ambil itu kan sebetulnya energi panasnya ya. Jadi kita injeksi, kita memang menembakkan, mengandalkan air dingin gitu ya ke ke dapur panasnya di bawah gitu ya. Kemudian kita ambil air atau uap panasnya. Gitu. Ini sama juga. Jadi mekanisme injeksi itu sudah lazim gitu ya di teknologi kebumian gitu. Kira-kira begitu bukan? Baik Ibu Bapak yang lain, apakah ada pertanyaan atau pengalaman pribadi terkait dengan endapan sungai atau macam-macamnya gitu? Ya uh, sembari mungkin ke Mas ada memikirkan formulasi pertanyaan ya. Uh, apa proses endapan ini ketika ketika kita bawa ke konteks geografi gitu ya, artinya dia berhubungan dengan eh, bentuk lahan atau bentang penggunaan gitu ya atau lahan land use apa itu tata guna lahan gitu ya tata guna lahan ini menarik gitu ya karena kita itu kan sukanya ini ya membangun infrastruktur gitu ya atau kita berusaha sebenarnya untuk mengapresiasi apa yang diberikan oleh alam gitu ya tetapi kita tuh lupa untuk memahami alam tersebut gitu ya. Misalnya yang paling paling menarik itu kan ketika kemarin ada peristiwa Galodo gitu ya. Di Lembah Ana itu kan sudah memang lembah sempit. Ya sebetulnya lembah itu tuh miliknya si sungai gitu ya. Tapi kemudian di situ dibangun oleh orang-orang gitu ya. Ada bangunan-bangunan yang sebetulnya di luar peruntukannya gitu. Karena bangunan itu dibangun di atas endapan sungai, yang mana endapan sungai itu sebagai sinyal sebetulnya bahwa ini adalah milik sungai loh. Gitu. Kalau kamu mau bangun sesuatu, jangan di endapan sungainya, karena kalau endapan sungai pasti sungai itu masih punya peran, punya hak gitu ya untuk mengapa-apakan si endapan tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bangun rumah tepat tepi sungai, ya hati-hati gitu ya. Siapa tahu memang akan ada kebanjiran, siapa tahu akan ada longsor dan sebagainya, dan itu tentu bukan salahnya si sungai gitu ya, tapi salahnya kita. Kira-kira begitu. Atau misalnya kita kalau tahu di situ itu eh, sudah dikasih tahu sama pemerintah gitu ya atau badan instansi tertentu yang berkaitan ini misalnya BPJD gitu ya dan penanggulangan bencana daerah gitu ya itu jangan bangun di sini gitu ya karena di sini itu daerah rawa-rawa gitu nggak bagus buat bangunan gitu ya ya jangan dibangun jangan nekat dibangun gitu karena kalau dibangun itu kondisi tanahnya tidak solid gitu ya tidak kokoh untuk menopang struktur bangunan sehingga apa kalau ada gempa nah yang terjadi justru likuifaksi si lapisan-lapisan yang jenuh air ini dia akan berlaku seperti fluida gitu ya akan kehilangan kohesinya gitu ya daya daya rekat antar partikel gitu ya sehingga dia akan loose kehilangan daya dukung sehingga bangunan yang berat ini akan tenggelam. Jadi banyak sebetulnya peristiwa-peristiwa yang kita itu merasa dirugikan karena proses-proses endapan ini.
Tapi kalau kita mau lihat perspektif yang sebaliknya gitu ya, justru kitalah yang akhirnya mengakui bahwa kitalah yang salah gitu ya, ketika mau berinteraksi dengan dengan fenomena ini, dengan endapan-endapan tersebut. Jadi begitu, Ibu Bapak sekalian. Baik, Ibu Bapak, apakah ada pertanyaan atau ada yang mau menambahkan mungkin? Ini ada pertanyaan dari Bu Eva melalui chat, tapi mungkin bukan, ini di luar konteks ya, di luar konteks kuliah kita malam hari ini, tapi ini ide yang bagus Bu ya, nanti kita kumpulkan gitu ya di satu kesempatan tertentu gitu ya, supaya supaya kita bisa sepaham gitu ya. Tapi ya ini lebih sebetulnya lebih ke bagaimana Ibu Bapak guru yang akan menjelaskan ke kepala sekolah masing-masing sih sebetulnya Bu ya gitu. Tapi kalau misalnya nanti diperlukan dari SIM itu ide yang baik gitu ya Ibu ya. Tapi tentu kalau ada kesempatan dari Ibu Bapak sekalian untuk mengenalkan SIM itu malah jauh lebih baik gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Baik, Izin, ada izin. lagi? Oh iya, silakan Bu. Bu Eva ya, silakan Bu. Makasih Mas. Ya itu Ya Bu. Mas, kemarin kan ini mungkin apakah sekolah kami atau mungkin sekolah yang lain, kami udah membuka dengan kepala sekolah, tetapi dari kepala sekolahnya menyambut baik kegiatan ini gitu. Cuma mungkin gambaran untuk aplikasinya untuk siswa itu apa, pokoknya itu yang dikejar oleh kepala sekolah gitu. Karena tuntutan dari sekolah ini kan sebaik-baiknya memang peningkatan mutu guru, tapi tentu ada imbasnya untuk siswa kan kayak gitu. Jadi saya maunya pemahaman kita nih, kalau kami yang sudah mengikuti perkuliahan, kemudian udah memahami arahnya bagaimana kita belajar ini, mungkin udah 11 kali pertemuannya, terus sambil dibayangkan bagaimana kita mengeksplor bumi, tentu udah makin semangat gimana ya mau lihat ini gitu. Tapi kalau pihak yang tidak mengikuti perkuliahan tentu mereka kurang paham kejarannya apa, seperti apa gitu. Jadi itu makanya kita berharap kalau bisa ada satu kesempatan kita samakan pemahaman kita ini dengan unsur pimpinan, sehingga kita sebagai guru pun meninggalkan sekolah, melakukan kegiatan itu nyaman, kemudian kita juga bisa nanti mengaplikasikan untuk siswa kita itu seperti apa gitu. Jadi mungkin begitu, karena untuk kami pendekatan dengan kepala sekolah alhamdulillah udah, dan beliau mendukung gitu kan. Cuma di kaminya nanti takutnya harapan sekolah sangat tinggi, nanti kami tidak memberikan yang tinggi gitu. Jadi itu mungkin mohon dukungannya dari pihak SIM supaya lebih enteng, lebih ringan gerak kita melakukannya gitu, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eva, ini saya rasa memang ide yang bagus ya Bu ya. Jadi nanti kita atur waktunya lagi ya Bu ya, supaya kita bisa mengundang Ibu Bapak kepala sekolah gitu ya, yang berkenan hadir gitu ya. Kalau atau mungkin siapapun yang mewakili gitu ya, yang dari pengurus sekolah, mungkin wakil kepala sekolah dan seterusnya.
supaya ya memahami tentang PPIK ini dan roadmap-nya dan juga elemen-elemen kegiatannya dan output-nya nanti harapannya seperti apa dan impact-nya atau dampak baiknya kepada siswa itu seperti apa nanti memang perlu mereka tahu ya untuk mereka paham juga gitu ya, tidak hanya kita yang berada di kelas ini juga sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi mungkin akan perlu kita buka sih Bu nanti ya, kita agendakan dalam waktu dekat terutama ya berarti ya kalau bisa sebelum field trip gitu ya supaya ibu bapak bisa dengan lebih nyaman ikut field tripnya. Barangkali di awal awal Juni itu ya awal Juni mungkin di minggu pertama atau minggu kedua nanti ya kita coba coba atur waktunya tersebut Bu. Mungkin di jam efektif juga ya Bu ya supaya tidak kesannya kan kalau yang ikut kepala sekolah mungkin cukup hanya butuh waktu setengah jam saja gitu ya untuk bisa tahu apa yang kita kerjakan selama ini dan harapannya akan seperti apa. Tapi itu ide yang bagus Bu Eva. Nanti coba kita akomodasi ya Bu ya. Kita atur supaya bisa bermanfaat semuanya. Baik Bu, terima kasih Bu Eva. Ya mungkin sedikit info Mas, kalau tanggal 2 kayaknya semua sekolah itu jadwal ujian semester. Jadi kan ada banyak waktu luang gitu. Tanggal 2 ya Bu ya. Oh minggu Ya, depan itu sudah ujian ya Bu ya. ujian. Jadi kan ujian siswa ini rata-rata kan sampai jam 3-an. Nah, jadi misalnya ada pengarahannya di jam 4 sampai setengah 5 atau jam berapa gitu kayaknya mungkin gitu. Tapi Ya, itu usulan aja. Mungkin dari siap. sekolah lain atau dari SIM-nya kapan ada waktunya, tentu Ya. kami menyesuaikan nanti gitu. Makasih Mas Ya. Yat. Ya, terima kasih Bu Eva. Siap. Terima kasih sudah diingatkan ya Bu. Nanti coba kita ini atur-atur lagi dari kita dan juga nanti kami seperti biasa gitu ya disampaikan di WAG terkait dengan kapannya gitu ya. Baik, kalau dari materi sih sebenarnya sudah siap gitu ya kita. Mungkin akan mengulang PPT yang pertama kita dulu supaya lebih lebih clear. Baik, terima kasih Bu Eva. Jadi Ibu Bapak yang lain barangkali ada masukan juga atau yang khususnya terkait dengan topik kuliah kita malam hari ini. Kalau tidak ada, ini recordingnya mohon izin saya tutup ya. Saatnya kita tutup kuliah pada malam hari ini. Tapi mohon Ibu Bapak sekalian masih stay sebentar gitu ya, karena kita pasti ada punya beberapa menit ke depan. Kita akan bahas sesuatu yang lain. Baik, kami direkam untuk nanti ditayangkan di YouTube. Maka kita akhir sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.